Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran ekonomi pada pertemuan ketiga, pertemuan terakhir di bab pertama. Kita akan membahas tentang pembagian dari ilmu ekonomi. Baik, ilmu ekonomi pertama kita bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu adalah deskriptif, kedua teori, dan ketiga terapan. Pertama, deskriptif itu adalah ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Artinya, kondisi tersebut benar-benar terjadi di masyarakat. Misal, krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 mengakibatkan banyak pengangguran. Fakta kan, itu terjadi, benar terjadi di masyarakat. Kemudian sekarang akibat corona dan penutupan akses transportasi, banyak perusahaan yang melakukan PHK sehingga pengangguran terjadi di mana-mana. Itu adalah ekonomi deskriptif. Jadi dia menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Kemudian yang kedua, ekonomi teori. Ekonomi teori yang pertama mikro dan makro. Kalau mikro jelas dia lingkupnya kecil, kalau makro lingkupnya besar. Nah, kalau mikro dia lingkupnya rumah tangga. Apa yang dibahas? Permintaan, penawaran, kemudian harga yang terjadi di masyarakat. Itu dibahas di ekonomi mikro. Nah, kalau ekonomi makro lingkupnya negara, keseluruhan perekonomian dari masyarakat satu digabung semuanya perekonomiannya, maka disebut dengan ekonomi makro, ekonomi yang mempelajari tentang variabel secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir adalah ekonomi terapan. Ekonomi terapan ini dia mempelajari atau menggunakan analisis ekonomi untuk menentukan kebijakan ekonomi. Misalkan bagaimana ekonomi ini diterapkan, kita mempelajari tentang manajemen. Nah, manajemen ini bagaimana diterapkan di sebuah perusahaan, itu dipelajari di ekonomi. Jadi dari teori diturunkan maka diterapkan teori tersebut di dalam kehidupan nyatanya, kehidupan sehari-harinya. Misalkan untuk kita apa pribadi nih, untuk kita menerapkan skala prioritas. Nah, menuliskan skala prioritas itu termasuk salah satu dari ekonomi terapan dalam lingkup yang sangat kecil. Kalau di perusahaan, akuntansi, nah penerapan penulisan tata buku, jadi itu ekonomi terapan. Nah, ekonomi syariah atau ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-iqtisad al-Islam, yang berarti pertengahan dan berkeadilan. Sedangkan menurut Muhammad Abdul Mu'min, Jamal ekonomi syariah adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi sumber utama dari ekonomi Islam itu adalah ya Al-Quran dan Sunnah. Seperti wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Walaupun praktek riba sekarang semakin susah untuk dihindari, bahkan kita tak mungkin bisa menghindari riba, pasti kita akan terkena debu-debunya. Nah, ekonomi syariah ini dia tengah-tengah. Nanti akan dibahas lebih jauh tentang sistem ekonomi ini di bab 2, ekonomi syariah, ekonomi kapitalis, kemudian ekonomi sosialis atau komunis, campuran, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas di bab 2 di pertemuan berikutnya. Sekarang sekilas saja tentang ekonomi Islam. Nah, tujuan ekonomi syariah dia adalah yang pertama membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi suatu negara secara kafah. Nah, jadi sebenarnya sistem ekonomi atau ekonomi Islam ini dia tidak akan bisa diterapkan tanpa kita menerapkan syariat Islam secara utuh. Karena ekonomi ini, sistem ekonomi ini adalah bagian dari sistem Islam secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan kita menerapkan syariat Islam secara keseluruhan, maka ekonomi Islam ini akan mudah untuk dijalankan. Kemudian yang kedua, membebaskan masyarakat muslim dari belenggu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi komunis. Kapitalis, komunis, kalau kapitalis itu dia semuanya diserahkan oleh pasar.
individu bebas berekspresi, negara tidak ada campur tangan sedikit pun. Kalau murni kapitalis ya, negara tidak ada campur tangan. Nah, kalau komunis, semua dikendalikan oleh negara, perekonomian itu, kekayaan masyarakatnya itu dibatasi. Nah, kalau di ekonomi Islam, kekayaannya itu tidak dibatasi, masyarakat boleh kaya, yang membatasi tapi harus ada zakat, infak, sedekah. Ini yang kaya boleh, bahkan harus umat Islam itu kaya supaya bisa zakat, bisa infak, bisa sedekah. Nah, kalau di ekonomi kapitalis, mereka yang menguasai kekayaan itu ya orang-orang yang punya modal saja, kapital. Jadi kalau yang lainnya ya hanya jadi penonton bisa jadi. Kemudian yang ketiga, menghidupkan nilai-nilai Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme hedonisme. 4. Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara muslim dalam satu ikatan risalah Islamiyah. Kemudian mewujudkan falah atau kesejahteraan masyarakat secara umum. Mulia sekali ya. Jadi orientasi dalam ekonomi Islam itu bukan hanya orientasi dunia, tetapi orientasinya sudah orientasi akhirat menyeluruh. Jadi dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Itulah hebatnya Islam. Nah, terakhir tentang karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama itu adalah iktisad robani atau ekonomi ketuhanan. Yang kedua iktisad akhlaki atau ekonomi yang berakhlak. Ekonomi iktisad insani atau ekonomi yang ekonomi kerakyatan. Iktisad wasoti, ekonomi pertengahan. Yang pertama, iktisad robani atau ekonomi ketuhanan, itu sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Harus tauhid, pondasi utama dari untuk menjalankan perekonomian adalah ketauhidan yang kuat. Jika tauhid sudah kuat, maka orientasi dari segala transaksi itu adalah ya bukan semata-mata untuk uang saja, untuk dunia, tapi untuk akhirat. Orientasinya sudah ke akhirat. Kemudian ekonomi iktisad akhlaki atau ekonomi berakhlak. Akhlak itu adalah kunci utama untuk menjalankan kegiatan ekonomi kita. Penjual atau pedagang itu harus jujur tentang kondisi atau barang yang akan dijualnya, supaya akad dari transaksinya itu terjaga. Jangan sampai kita menjual barang jelek tapi bilangnya barang bagus. Oh bagus ini bu, nggak ada yang cacat. Nah, jangan, nggak ada akhlak. Kemudian iktisad insani, ekonomi kerakyatan. Nah, untuk ekonomi kerakyatan ini kita harus melakukan pembangunan, artinya harus merata, ada pemerataan. Semua masyarakat itu harus merasakan dari adanya pembangunan ekonomi itu. Jadi jangan sampai nanti orang-orang yang punya uang saja yang menikmati pembangunan ini, atau orang-orang yang di kota saja yang di pedalamannya tidak menikmati. Harus ada pemerataan. Kemudian iktisad wasati, ekonomi pertengahan, seimbang antara orientasi dunia dan akhirat. Jadi untuk bermuamalah atau untuk berdagang itu tidak semua atau tidak mesti orientasinya itu dunia. Kita harus orientasi akhirat. Jadi jangan sampai, jadi kita berjualannya dengan Allah gitu. Jangan sampai melulu soal duit. Nah, duit mah gampang dicari. Yang penting kita jualannya jadi penjual atau yang amanah atau yang lain dan sebagainya. Banyak contohnya lah. Oke. Sekian pembahasan bab 1 yang terbagi ke dalam 3 pertemuan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa segera kembali ke pondok supaya kita bisa bertatap muka membahas lebih dalam lagi materi-materi yang telah diajarkan dan yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.